Ngomong, kalau lu puasa paling susah nahan apa? Nahan nafsu sih. Ya nafsu ya semua nafsu, nafsu makan, nafsu minum, semua nafsu itu. Nafsu lebih ke emosi gitu loh. Karena bulan puasa itu perut lagi keisi, emosi orang untuk marah-marah tuh lebih terpancing gitu. Kalau gue lebih ke ngomongin orang, itu yang susah. Ya bener nggak? Bener loh. Itu nggak boleh, kita harus menahan nafsu untuk ngomongin orang. Lu cowok comel amat mulut lu. Iya. Kenapa ya? Tiap orang kan beda-beda ya. Kita sudah menanyakan ke masyarakat mengenai apa yang paling susah ditahan saat berpuasa. Ini dia pendapat masyarakat. Sulit gue tahan selama puasa itu waktu nahan lapar. Lapar banget. Kalau lapar itu gue lemes. Gue paling nggak bisa nahan pas lagi puasa tuh hausnya sih. Kalau gue paling nggak bisa kalau lagi bulan puasa nahan. Kalau gue paling nggak bisa tahan itu minumnya. Hal yang sulit paling ditahan saat puasa itu adalah lapar, haus, sama hawa nafsu. Itu sumpah namanya di kampus ya. Nafsunya ada banyak dah hal-hal yang bikin pengen batal puasa tuh pasti banyak. Kalau menurut gue itu yang bikin susah buat nahan puasa itu dari makan, minum, sama omongan jorok. Kan kalau makan sama minum biasa kita makan, kalau nggak minum. Terus kalau kayak lagi ngomong tiba-tiba keceplosan jadinya kayak gitu deh, sering keceplosan gitu. Jadi itu yang bikin susah sih gitu. Kalau puasa itu paling susah nahan, pertama makan ya jelas karena lapar. Kedua nggak bisa ngerokok juga tuh. Terus ketiga, misalnya kalau lagi UAS, jadi nggak bisa nyontek karena nyontek itu dosa. Nah, sebenarnya paling susah nahan ya. Lu paling puasa, paling susah nahan tuh nahan mobil jalan. Iya nggak? Coba mobil lagi jalan lo tahan. Berat lo itu. Iya. Kalau nahan lapar mah bisa ya kita tahan ya. Minum kita bisa tahan, rokok bisa tahan. Tapi kalau mobil lagi jalan lo tahan itu lebih susah. Bener. Bener ya? Nahan pesawat mau terbang juga susah loh. Ya lagi ada aja. Ini ngomongin lebih ke nafsu dan juga apa ya. Tapi tadi banyak yang jawabannya rokok ya? Ya benar. Nah that's why kenapa sekarang kita nih akan hadirkan sebuah komunitas. Ya. Ini katanya bisa mengurangi kegiatan merokok. Ya, mereka penggemar rokok tapi bukan rokok biasa. Nah, itu dia. Rokok elektrik yang disebut vaping. Ini dia komunitas vaping. Vaping. Mungkin pada bingung, ini kita ada Agil dan juga Cinta. Ya. Ada Cinta. Mungkin dijelaskan dulu, vaping itu apa masih banyak yang belum mengerti nih? Sebelum dijelaskan lebih jelasnya, kita lihat tayangan yang berikut ini. Ini dia vaping. Vaping adalah istilah yang digunakan untuk penggunaan personal vaporizer. Sebuah alat bertenaga baterai dengan fungsi mengubah cairan menjadi uap untuk dihirup. Biasa disebut sebagai rokok elektrik, vaporizer sering digunakan sebagai alternatif bagi mereka yang ingin berhenti merokok. Vaporizer terdiri dari 3 bagian, cartridge, atomizer, dan baterai. Cartridge adalah tempat penyimpanan e-liquid, cairan yang dibuat menggunakan komponen kimia beraroma manis yang disesuaikan dengan rasa pilihan pengguna. Atomizer adalah alat yang mengubah e-liquid tersebut menjadi uap. Dan baterai digunakan untuk menghantarkan listrik untuk membuat atomizer tersebut bisa bekerja. Saat ini, kegiatan vaping sudah merambah menjadi sebuah lifestyle. Banyak komunitas vaping yang tersebar di seluruh dunia, di mana para pelaku vaping berkumpul dan bersosialisasi sambil melakukan beragam aktivitas. Ya, itulah dia. Vaping seperti itu loh, ya. Ada alatnya, ya. Seperti itu mengeluarkan asap juga. Ya, oke. Kenapa memilih vaping? Nih, Agil dulu mungkin. Vaping dia tuh electronic nicotine delivery system, jadi termasuk nicotine replacement product.
Jadi buat yang masih ngerokok dengan tembakau, kontrol nikotinnya kan selain nikotin juga banyak racun lainnya, tar dan segala macamnya. Kalau di sini lu bisa pilih yang sama sekali nggak ada nikotinnya, udah gitu lebih enak dan dia Oh ada yang sama sekali non nikotin? 0 mg tuh ada. Kalau tar udah sama sekali nggak ada pasti dong? Udah pasti nggak ada. Pasti nggak ada. Udah gitu yang udah pasti nggak ada di elektronik cigarette adalah pembakaran yang menyebabkan karbon monoksida, yang kayak di knalpot dan segala macam itu di sini nggak ada. Di sini tuh cuma vapor, makanya kita bilang vaping bukan smoking. Oke, yang gue tahu dulu rokok elektronik gue sempat juga beli waktu zaman pengen berhenti ngerokok dulu ya, walaupun sekarang alhamdulillah udah berhenti. Ya. Itu apa bentuknya kayak rokok, tetap kayak rokok yang belakangnya coklatnya bisa diputar. Betul. Rokok keras tuh loh, tapi elektrik. Nah, iya. Betul. Itu bedanya? Bedanya itu generasi pertama. Jadi pertama kali diciptain itu kan di Cina tahun 2003-2004 sama ilmuwan Cina. Nah itu pertama kali itu generasi pertama. Oke. Masih banyak kekurangannya karena dia satu baterainya kecil, powernya kecil, udah gitu kerjaannya ngecas melulu, udah gitu cartridge-nya kita harus ganti-ganti. Dan itu cukup mahal dulu lumayan. Jadi ada 3 bagian kan, baterai, atomizer, sama cartridge. Sekarang udah ada generasi kedua, itu udah banyak digabung dan baterainya lebih besar dan kita nggak Sekarang kerjain lebih ngecas canggih melulu. lah intinya itu Lebih ya. canggih. Lebih disempurnakan ya. Lebih enak kata Cinta. Lebih enak. Cinta ini kan cewek nih. Perokok dulunya? Perokok. Dulu perokok, Sekarang udah beralih ke vaping. 100% ya udah beralih. udah stop rokok sama sekali. stop. Oh berarti banyak yang dulunya smoker dengan sigaret ini ya, Iya, iya. yang tembakau, sekarang jadi vaping, full vaping ya? Betul. Dan katanya vaping ini sudah menjadi lifestyle. Maksudnya? Lifestyle dalam arti ini kan karena electric cigarette yang pernah lu beli pertama kali itu Ya, kan kaku banget tuh bentuknya udah gitu menyerupai rokok gitu. Kalau sekarang bentuknya lucu-lucu. Buat cewek-cewek ada yang drip tipnya atasnya bisa ganti warna-warni. Oh bisa diganti warna-warni gitu? Iya, terus ada apa casingnya juga bisa warna-warni, Hai. baterainya bisa pakai stiker warna-warni. Ada yang gambar Doraemon nggak, Mas? Bisa dibikin. Iya, iya. Ya oke, jadi kayak lifestyle kayak orang dulu main Tamiya gitu kan. Betul, ya? betul. Iya, orang main apalagi main yoyo. Iya, Jadi iya. bisa dimacam-macam Nanti dimodif. akan dikasih lihat contohnya seperti apa ya itu Iya, ya. iya, Dan warna-warna juga seperti apa, nanti kita akan lihat di Tetap di Tonight Show. Ya kita masih di Tonight Show, masih bersama Agil dan juga Cinta dari komunitas vaping ya. Ya. Nah ini alatnya seperti ini loh. Kita bisa kasih lihat. Ya. Ini ada parts-partsnya ya. Ini baterainya di Baterainya di tengah. Baterainya di tengah. tengah. Jelasin, Cin. Coba Cinta. Di sini ada baterai nih. Dia juga ya dan bisa di recharge ya. Iya dong, bisa dong. Ada colokannya kayak USB. Iya, ya. Ini bagian mesinnya lah ya. Coba lihat, sorry. Yang diisep yang bagian mananya nih? Ini dong. Sini. Ini Ini congor. tabungnya. Bekas congornya Cinta nih. Eh, Ini cairannya berarti. lepek ya. Dan cairannya ini berbagai macam rasa. Betul. Yang ini Ribuan rasanya. Itu ribuan. ada mango, itu mango mint. Cinta sukanya apa? Mango? Mango mint sih. Oh ada minnya. Jadi untuk harga satu, ini namanya apa? Vape. Iya, vaporizer, personal vaporizer. Personal vaporizer. Ini harganya berapa rata-rata nih? Berkisar sekitar yang dari paling murah sampai paling mahal itu 300.000 sampai yang berapa Cin? 15 jutaan ada. 15 juta. 15 ada. juta? 15 juta. Ada. Apa yang bedain sampai 15 juta? Bedanya Berlian. apa Cin? Bedanya ya sebenarnya made in mana kan tuh ngaruh kan biasanya. Sama dia kan di dalam itu ada yang chip. Nah chipnya itu macam-macam pabrikannya, ada yang bagus yang Ada dari yang Eropa, bagus, ada dari yang Amerika. Semakin bahannya. bagus apa yang bisa didapat? Semakin enak bagus yang paling kerasa adalah respon fire. Jadi paling kerasa di personal vaporizer adalah respon fire ketika kita pencet untuk ngisapnya itu dia respon fire lebih cepat. Udah gitu Dan lebih flavornya lebih powerful keluar. sih. Iya. Dan powerful. Dan Oke, juga oke, ada info positifnya adalah para yang menggunakan vape personal ini apa? Vape. Personal vaporizer. Nah itu personal vaporizer. vaporizer ini banyak yang jadi berhenti merokok total ya. Iya. Bahkan setelah ini nge-vape juga, nge-vape. Iya benar-benar. Juga berhenti juga ya Oh ada. ya? kalian ngomongin ke vape ya? Iya. Vape. Nge-vape juga ada yang berhenti juga ya. Ada. Karena kan dia di liquidnya itu kan macam-macam nikotinnya, ada dari yang paling tinggi 52 pun ada sampai 0. Jadi biasanya yang perokok berat dia beli yang misalnya sekitar 36 sampai 18, nanti dia turun sampai 0. Lama-lama dia udah bisa stop, lepas ya dia udah nggak usah pakai ini lagi. Wah. Dari cairan ininya ya? Ya. Nah ini kan namanya semacam alternatif ya dari merokok sampai akhirnya menjadi yang namanya nge-vape nih. Ya kadang-kadang kan orang kalau dari merokok berat tiba-tiba berhenti susah banget. Kadang-kadang ini kayak jembatannya untuk ke totally
Betul. Stop. Quit ya. Oke, nah sekarang ini ada info tentang alternatif merokok atau alternatif rokok dari Hesti. Silakan Hesti. Terima kasih Desta dan Vincent. Ini ada beberapa info tentang alternatif yang mungkin bisa digunakan biar tidak merokok ya pastinya. Yang pertama ada permen nikotin. Permen ini merupakan permen karet yang mengandung nikotin di dalamnya. Saat dikunyah, nikotin yang menempel di gusi dan gigi akan diserap oleh permen karetnya secara bertahap. Permen nikotin ini bisa membantu mengurangi kebiasaan merokok. Nah, berikutnya ada inhaler nikotin. Inhaler ini terbuat dari bahan plastik dengan cartridge yang kecil yang mengandung nikotin. Saat dihirup, udara akan mengubah nikotin menjadi uap untuk menghilangkan beberapa kandungan rokok yang sangat berbahaya seperti tar dan juga karbon monoksida. Nah, berikutnya itu ada koyo nikotin. Koyo ya. Koyo yang mengandung nikotin ini cukup ditempelkan ke badan seperti koyo pada umumnya dan ia akan berkhasiat untuk mengurangi keinginan untuk merokok yang diakibatkan oleh kecanduan nikotin secara bertahap. Koyo nikotin ini juga bisa menjauhkan penggunaannya dari rokok. Nah, berikutnya ada shisha. Shisha ini merupakan alat untuk menghisap uap air yang sudah dicampur dengan rasa dan campuran zat tertentu. Walau masih diperdebatkan akan bahayanya dibandingkan dengan merokok, tetapi banyak yang menggunakan shisha itu sebagai alternatif dari merokok. Berikut informasinya dari saya. Oke, thank you Hesti. Terima kasih Hesti. Tapi ya dengan adanya bulan puasa sebenarnya ini sangat membantu kita loh buat para perokok-perokok di mana pengen berhenti, ini bulan puasa saatnya nih. Oh. Ya kan dari mulai sahur. Emang mungkin. kalau pas puasa itu boleh nge-vape? Ya nggak boleh sih. Nggak boleh dong. Bukan untuk berhenti rokok, kan tadi alternatif berhenti rokok. Kirain boleh Bas. Enggak lah, tetap Ini aja nggak boleh. komunitasnya di Jakarta atau tersebar di seluruh Indonesia? Oh, satu Indonesia kayaknya masing-masing kota punya vape community sendiri. Ada yang di Bali, ada yang di Medan, di mana-mana. Tapi yang kita sering ngumpul memang masih di Jakarta. Bahkan kemarin juga yang luar negeri aja kadang-kadang ada yang suka datang untuk vape meet di sini. Terus kerjaan kalian kalau ngumpul Iya, itu gitu, dia. ngumpul nge-vape bareng aja udah gitu? Jadi sebenarnya nongkrong aja terus sharing sih, lo pakai liquid apa, liquid ini baru nih, enak nih gitu-gitu. Karena kan kita mau beli, ada beberapa liquid yang mahal, kalau beli ternyata kita nggak suka kan repot. Nah makanya ada yang punya, kita coba suka, kita beli. Maksud, ih keren lo punya lo ada ini nih gitu-gitu aja. Iya, iya. Iya kayak komunitas-komunitas yang lain aja kayak Ya, mobil kayak- gitu. betul, Wih, betul, ganti betul. pelek, ganti Kayak ini. sepeda, ya Sepeda. kan? Kayak motor juga ya. Ini lebih ke vape personalizer itu. Ada hari-hari tertentu di mana kalian dalam seminggu ngumpul hari Minggu pagi di sini atau Sabtu malam di sini? Kalau yang jadwal pasti belum ada sih, cuman biasanya weekend. Oh, Biar weekend. lebih enak, karena yang kerja, yang kuliah, pasti bisa di weekend. Nah, nanti kan masuk puasanya ada vape on the road gitu nggak? Lucu juga sih idenya. Iya kan? Bagiin rokok-rokok itu elektrik ya. Gratis tuh. Gila 300.000. Pada para yang ini. Liquidnya berapaan sih liquid itunya? Liquid Chin, coba jelasin. Kalau liquid beragam sih. Yang gue tahu sih dari 50.000 ada Sampai paling mahal? 500.000 ada ya. 700.000 gue pernah lihat ada. 700.000 ada. Dan itu bisa buat berapa kali maksudnya refill? Mayoritas more or less itu buat semingguan. Buat seminggu. Pokoknya total begitu punya alatnya, habis itu ngebul itu berapa? Nah Biayanya? itu jenisnya banyak, Iya. Des. Jadi ada yang tadi udah 1,2. Standarnya lah, standar. Standarnya Standarnya oke. misalnya Misalnya starter kit. Ya. Starter kit, misalnya kita ambil starter kit yang lumayan advance lah, misalnya 600.000. Oke. Ya. Sama liquidnya mau yang paling murah misalkan 50.000. Oke. Sama apa lagi? Itu sebenarnya udah bisa vaping sih. Iya. Karena Itu aja ya, lu beli jadi- starter kit tuh udah dapet charger, baterainya juga udah ada. Oh, ada sama chargernya liquidnya, ya. Lucu ya. Jadi 1, berapa itu? Oh, lumayan mahal juga kalau lo pengen ngebul tapi gratis lo ke Blok M aja sana tuh. Ngapain? Ya, ada metro-metro banyak ngebul semua tuh. Metro Mini ya. Lo dikenal pot aja. Oke, terima kasih atas Ya. kehadirannya. Thank you juga Agil dan juga Cinta. Thank you. Thank you so much. Diingatkan sekali lagi yang menggunakan hashtag hanya di bulan puasa, kita Ya. punya hadiah MUK spesial dari Tonight Show ya. Kirim tweetnya yang paling unik dan paling lucu ke @tonightshow_net. Follow yang pasti @tonightshow_net-nya. Abis itu kasih komentarnya yang paling unik, yang paling lucu Ya. dengan hashtag. Sambil menemani istirahat Anda pemirsa. Kurang afdol kalau kita nggak ditemani sama penyanyi yang satu ini. Dan jangan lupa saksikan terus Tonight Show Senin sampai Jumat jam 10 malam. Kalau komunitas pengen nonton silakan tutup Twitter. Tadi gue udah mau ini penyanyi loh. Kasihan banyak yang nanyain, mau nonton gimana studio, mau nonton, kasih tahu. Oh iya buat kampus atau sekolah Ya. atau ya apapun juga perkumpulan yang mau nonton ke sini. Komunitas ya.
Ya, itulah ya. Oke, baiklah. Ini kurang Abdul kalau kita nggak ditemani sama penyanyi tadi sudah hadir di sini, udah ngobrol sama kita. Dia akan menutup acara ini pada malam besok. Dia akan menutup acara pada malam hari ini. Ini dia Fadi Akbar dan Selamat Sirat. Jangan salah langkah teman, pikirkan dulu. Dari anak bandnya sekarang jadi host nih. Lo kebayang nggak gimana dulu anak band padahal bandnya keren banget. Lo pernah tahu nggak bandnya dia? Tahu lah, ini band kita berdua, band kita bro disebut bro. Tapi mereka dipecat. Laki-laki itu pasti dia mau coba untuk mendekati anak aku. Sesuatu yang selalu ada, seringkali tiada makna. Sesuatu yang tersembunyi, bukan selalu tanpa arti. Hari-hari berlalu, saat-saat yang berarti. Kesempatan di depanmu takkan terulang kembali. Kemana arah yang benar dalam hidup ini? Kadangkala kita semua berhenti di persimpangan jalan. Jangan salah langkah teman, pikirkan dulu. Jangan salah langkah teman, sebelum kau maju. Jangan salah langkah teman, pikirkan dulu. Jangan salah langkah teman, sebelum kau maju. Memang tak mudah meraih bila cita-cita semu. Jangan salah duga teman, sepakati tujuan. Hari-hari berlalu, saat-saat yang berarti. Kesempatan di depanmu takkan terulang kembali.